Halo Blikers, selamat datang di Obetflix. Kisah bermula dari pabrik produksi garam Cina. Tiba-tiba terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota DEA di pabrik tersebut. Let's go, let's go! Come on, people, move it! Repeat, retain any evidence. Go, go, go! Don't even think about it or we will shoot! Untuk menghilangkan sebagian barang bukti, salah satu pekerja pabrik menghamburkan cairan berbahaya ke aliran sungai, dan karena sungai mengalir ke hilir, membuat cairan berbahaya tersebut juga ikut mengkontaminasi habitat buaya. Dan apakah yang akan terjadi? Inilah alur cerita film The Bio 2025. Kita diperkenalkan dengan Kelly. Dia adalah seorang mahasiswi biologi yang tidak ambisius seperti mahasiswa beasiswa KIP pada umumnya. Setelah kelas selesai, dia dihampiri oleh sahabatnya Alice. Rencananya mereka akan menaburkan abu mendiang kakaknya bernama Jamie di suatu tempat. Tapi bukan cuma Kelly dan Alice saja yang akan pergi, melainkan ada juga Malika, tapi bukan kecap bangau, dan Sam. Lalu perjalanan pun mereka mulai. The left nut. Come on. Oh my god. And I dropped out. What? Malam harinya mereka menginap di Andre Homestay. Tapi mereka bukan seperti muda-mudi di suatu negara yang dimana baru sampai di penginapan story Instagram sudah lebih dari 100. Tapi kali itu Alice sedikit membuat Kelly tersinggung soal dia yang harus move on dari kematian kakaknya. Lalu Kelly pun meninggalkan Alice dan masuk ke kamarnya. Paginya, perjalanan mereka kembali terhenti di pom bensin lokal, tapi mereka bukan berniat untuk mengisi bahan bakar, dikarenakan mereka takut dengan berita bahan bakar oplos dari negara tetangga. Kelly yang berkeliling membaca majalah terbaru tentang serangan buaya yang mengerikan haus akan darah. Di situ pula ada seseorang laki parubaya mengingatkan Kelly untuk menghindari sungai. That's who? The big one. Setelahnya mereka sampai di lapangan udara swasta milik Frank. Ini bentukannya. Frank lah yang akan membawa mereka menuju Florida, tempat yang dituju Kelly dan rekan-rekannya. Bukan cuma mereka, ada juga beberapa orang lain yang ikut dalam perjalanan ini, seperti si pengusaha dan dua pasangan suami istri. Time is money. Yes, yes. Di pesawat, dengan gagahnya si pengusaha yang sombong malah teleponan dengan rekannya yang dimana itu menyalahi aturan penerbangan. Langsung saja penumpang memaksa untuk menutup teleponnya, dan tiba-tiba pesawat yang mereka tumpangi mengalami trouble. Dan We'll have to ditch it somewhere, okay? You got that? setelah Kelly sadar mereka sudah terdampar di lokasi entah berantah. Semua penumpang selamat kecuali seorang suami dan satu penumpang lainnya yang bernama Zhu mengalami patah tulang. Frank mencoba mencari keberadaan co-pilot bernama Ray. Tapi ketika rombongan itu sedang mengumpulkan barang yang dapat digunakan, tiba-tiba mayat Ray keluar dari sungai dan sontak membuat Frank mengejarnya, dan seekor buaya langsung datang dan menerkam tubuh dan membuat kepanikan besar kepada yang lainnya.
Guys, do not go for humans like that. Khawatir nyawa mereka akan sia-sia begitu saja, mereka bergegas mencari lokasi yang aman. Malamnya, karena kelelahan, Kelly dan yang lainnya memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Setelah obor dinyalakan, suasana dilengkapi dengan cerita ala-ala sutradara dan sebotol anggur merah cap kemiri. Setelah semua terlelap, si pengusaha sombong kebelet untuk buang air kecil. Tapi Damien, it's Rufus. Can you hear me? keesokan harinya, Kelly dan yang lainnya menemukan mayat si pengusaha yang sudah dicabik-cabik buaya. Frank juga menjelaskan bahwa belakangan ini ada rumor tentang buaya bernama Christina yang berlagak aneh dan tingkat keganasannya naik level. Tak lama, Alice melihat gubuk derita dan mereka semua menuju ke sana. Ketika hampir sampai di gubuk derita, Kelly menyuruh semua orang untuk berhenti dan sebagai anak biologi, dia mengetahui bagaimana habitat yang disukai buaya untuk bersembunyi dan juga merencanakan cara untuk menyelamatkan diri sampai ketika Stop. Guys, don't move. There. And there. Okay, guys. ya, dengan tiba-tiba buaya melakukan serangan mendadak yang membuat semua orang lari terbirit-birit masuk ke dalam gubuk derita itu. Dan malangnya Malika hanya memikirkan dirinya yang membuat Frank kesal. Malamnya, karena dikepung oleh buaya, mereka perlahan terlelap dalam tidur. Dan keesokan harinya, Kelly dibangunkan oleh Sam dikarenakan dia mendapat peta buatan dan yakin di suatu lokasi ada bangunan yang belum jelas dan berharap ada seseorang atau radio alat komunikasi. Tapi di situ pula Malika tidak setuju dengan rencana itu, di mana mereka akan menyeberangi sungai menuju bangunan yang belum jelas. Tapi dikarenakan tidak mungkin bertahan di gubuk derita tanpa persediaan makanan dan Zoo juga semakin memburuk, maka mereka semua tetap pergi. That's settled. Yeah, don't try and hold your ground. No, that was the rain. Sesampainya di sungai, mereka berencana membuat rakit. Ketika Alice, Frank, dan Sam mengambil kayu, tiba-tiba To lash them together, use our clothes to make up the rest. It has to hold 8. Put it down. Good work, guys. All right. Let's go, Frank. Let's go, Sam. Alice menghampiri rombongan dengan tergesa-gesa dan darah sekujur tubuhnya. Dan ya, buaya kembali menghampiri mereka. Tapi Zoo yang sudah pasrah dengan nasibnya mengorbankan dirinya supaya buaya tidak mengejar rombongan. Setelah mengarungi sungai, akhirnya mereka sampai di bangunan yang dituju. Dan ya, bangunan itu adalah pabrik garam Cina di awal film. Mereka mendapati banyak selongsong peluru dan bercak-bercak darah. Tapi si Malika dengan gagahnya sembarangan membuka pintu dan berteriak bagaikan cegil yang membuat buaya terbangun. Tanpa membuang waktu, mereka semua menyebar untuk mencari barang yang berguna seperti radio atau alat komunikasi lainnya. Sampai pada suatu momen di mana Frank ingin menghabisi Malika dikarenakan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Malangnya seekor buaya lompat dari genteng dan langsung menerkam Frank. Malika yang ketakutan berteriak meminta pertolongan dan
Alice, you want to check it out? Yeah. See that shit at the cabin. God, relax. How does it feel? Like shit, I'm sorry, I'm sorry. I got you. Look at it. Setelahnya, Alice melihat sebuah ruangan yang diyakini menjadi ruangan komunikasi. Tapi sebelumnya, mereka semua harus melewati kawanan buaya yang sedang tertidur. Satu persatu dari mereka berhasil melewatinya, tapi ketika giliran Sam, dalam kepanikan itu, Alice berhasil berkomunikasi dengan seseorang dalam radio dan meminta pertolongan. Tapi sialnya, aliran listrik mati, mungkin dikarenakan listrik subsidinya telah dicabut. Dalam pelarian mereka, akhirnya mereka berhadapan dengan buaya yang disebut Christina. Dengan beraninya, Alice menghampirinya dan ya, dikira buaya itu adalah buaya darat. Buaya itu langsung melahap tangan kanan milik Alice dan membuatnya pingsan. Di saat-saat genting, Kaylee memiliki ide untuk membakar Christina menggunakan bahan bakar di dekatnya dan keesokan paginya, helikopter penyelamat datang dan menghampiri mereka dan kini Kaylee yang sudah punya nyali untuk move on dari kematian kakaknya menaburkan abu mendiang kakaknya sendiri. Dan film pun tamat. Ya, begitulah alur cerita film kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian punya rencana untuk memelihara buaya? Oke Blicker, sekian dulu untuk cerita kali ini. Jika ada saran, kritikan, dan rekomendasi film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih, bye-bye.